Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Dwi Kartikasari dari kelas 2 DD3 dengan nomor urut 6 NIM 19314100099. Di sini akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa bab 2 praktikum pengendalian proses modul korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dengan peralatan pengendali aras. Di sini diketahui data hasil pengamatan dengan diameter tangki sama dengan 14,65 cm. Maka di sini akan dihitung luas alas tangki dengan rumus 1/4 πd kuadrat diperoleh hasil 168,48 cm persegi. Pada tabel di bawah ini terdapat data mengenai persen PO atau sinyal MV, level air dalam satuan cm, waktu dalam menit, laju alir air masuk tangki dengan satuan cm kubik per menit, tekanan pada kontrol valve dalam PSI. Pada tabel di sebelah kiri, persen PO dimulai dari 0 sampai 100%, sedangkan di sebelah kanan dari 100% sampai 0%. Di sini terdapat tabel yang diberi blok warna kuning, maka perlu perhitungan terlebih dahulu. Laju alir air masuk tangki dihitung dengan level air dikali dengan luas alas tangki dibagi dengan waktu, maka diperoleh hasil dari laju alir air masuk tangki sebagai berikut. Yang pertama, grafik hasil pengamatan. A1, grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai 100%. Di sini sumbu X-nya adalah persen PO dan sumbu Y-nya laju alir air masuk tangki. Diperoleh grafik sebagai berikut. Terdapat garis liniernya juga dengan persamaan Y sama dengan 42,901X dikurangi 435,75 dengan nilai R kuadratnya diperoleh 0,977. Tentang kurva pada grafik ini dikatakan linier jika R kuadratnya lebih dari 0,95. Nah, pada grafik 1 ini R kuadratnya diperoleh 0,977, maka grafik A1 adalah kurva linier. Artinya semakin besar persen PO, maka semakin besar pula laju alir yang masuk tangki. Dalam hal ini berarti persen PO berbanding lurus dengan laju alir air masuk tangki. Jika R kuadrat yang dihasilkan pada grafik A1 kurang dari 0,95, maka dapat dikatakan bahwa grafik ini bukan termasuk kurva linier. Selanjutnya, pada B1, grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen PO-nya 100 sampai 0%. Di sini, sumbu X-nya adalah tekanan pada kontrol valve dengan sumbu Y-nya laju alir air masuk tangki. Diperoleh grafik sebagai berikut. Terdapat garis liniernya juga dengan persamaan Y-nya sama dengan 328,45X dikurangi 1693,1 dengan R kuadratnya sebesar 0,9446. Nah, pada grafik B2 mengenai jenis kontrol valve termasuk ATO atau air to open. Hal ini karena level air yang semakin tinggi, maka laju alir masuknya akan diperkecil atau PV-nya besar, maka controller output MV-nya kecil. Agar nilai MV-nya kecil, maka persen PO-nya diperkecil. Selain itu, valve yang digunakan termasuk air to open karena pada grafik ini banyak udara yang masuk akan membuka valve, sehingga grafiknya naik ke atas dikatakan air to open. Sedangkan apabila grafiknya menurun, maka valve yang digunakan
atau control valve yang digunakan adalah air to close atau ATC. Selanjutnya, pada C1, grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0-100% dan 100-0% dalam satu grafik. Di sini diperoleh dua persamaan, Y sama dengan 43,268X dikurangi 512,33 dengan R kuadratnya 0,961 dan Y sama dengan 42,901X dikurangi 435,75 dengan R kuadratnya 0,977. Dengan sumbu X-nya adalah persen PO dan sumbu Y-nya adalah laju alir air masuk tangki. Pada grafik ini mengenai histeresis efek atau tidak, adanya histeresis efek atau tidak berdasarkan grafik C1, dihasilkan kondisi yang hampir sama, yaitu kembali kepada keadaan awal. Dengan begitu, adanya ketidaktelitian pada saat perolehan data sangat kecil. Maka dari itu, pada grafik C1 ini tidak terdapat histeresis efek atau grafiknya yang membentuk kurva dengan arah yang berlawanan, tetapi membentuk sebuah loop. Jadi pada C2, mengenai penjelasan apakah adanya histeresis efek atau tidak pada grafik C1 adalah tidak terdapat histeresis efek. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.